قالوا آمنا برب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Walau intaqalna ila alamiz zar'i, dan sekiranya kita berpaling atau berpindah ke alamnya tumbuh-tumbuhan, najidu qudratallahi tatajalla fihi, maka kita mendapati kekuasaan Allah itu meninggi padanya. Fal insanu yazra', maka manusialah yang menanam. Wallahu yu'tihil asbab, dan Allah memberikan kepadanya sebab-sebab. Kalau kita nanam itu kan kita butuh tanah, butuh pupuk, butuh bibit, semuanya kan. Itu kan semuanya Allah yang ngasih. Hakikatnya bukan kita yang membuat sendiri. Pupuk itu kan olahan, bukan kita yang menciptakan pupuk itu. Zat untuk membuat pupuk semuanya itu berasal dari Allah. Allah yang memberikan. Itu disebut dengan wallahu yu'tihil asbab. Allah memberikannya sebab-sebab. Thumma ta'ti afatun, lalu datanglah bencana. La ya'rifu ahadun anha syai'an, yang tidak ada satu orang pun mengetahui tentangnya apapun. Fataqdi ala hadha zar', lalu kemudian bencana tersebut taqdi, merusak atau menghancurkan. Taqdi ala itu menghancurkan, hadha zar', tanaman ini. Sama seperti kita misalkan nanam, pupuknya udah cukup, semuanya udah cukup, tiba-tiba datang hama. Datang hama wareng, habis itu semuanya. Modal berapa? 10 juta, hanya tinggal kenangan. Kita nggak pernah tahu. Kita sudah lakukan semua sebabnya, udah kita lakukan, tapi ternyata yaqulul haqqu, berkata Allah yang maha benar, wa uhita bi thamarihi fa asbaha yuqallibu kaffai, dan dia dikelilingi oleh buah-buahannya, fa asbaha yuqallibu kaffaihi, lalu dia kemudian membolak-balikkan kedua telapak tangannya, ala ma anfaqa fiha, atas apa yang dia sedekahkan. Wa uhita bi thamarihi artinya orang kalau kaitannya dengan pembahasan kita itu, kalau misalkan kita tanam tanaman itu kan biasanya hasilnya luar biasa. Nah, pada saat luar biasa hasilnya itu ada orang sebagian tuh ngambil hasil dari yang dia miliki itu, dia sedekahkan ke orang lain. Tapi yang dia sedekahkan itu dia bolak-balik tangannya, dia cerita satu kampung, cerita satu kecamatan. Udah gitu, begitu dia sendiri hatinya mengeras. Aduh, kenapa ya tadi ngasih ya? Alah, harusnya ngasihnya cuma 2 kilo aja, kenapa jadi 3 kilo ya? Udah mulai itu. Tadi karena ramai orang, pede betul ngasih 3 kilo. Begitu nggak ada orang, baru nyesal. Ya begitu tuh. Jadi orang yang punya harta banyak, lalu kemudian membolak-balikkan telapak tangannya ketika dia menginfakkan segala sesuatu, artinya penuh penyesalan. Wa hiya khawiyatun ala urushiha. Sedangkan yang dia infakkan itu khawiyatun ala urushiha, itu bisa hancur di atas akar-akar yang menancap. Artinya apa? Tanaman yang dia tanam itu kalau Allah tak izinkan kan binasa. Ya kan? Jadi ketika dia memberi, harusnya dia berpikir bahwa ini bukan punya dia, tapi punya titipan dari Allah. Sekiranya Allah tidak memberikan, dia bahkan tak bisa menafkahkan. Allah hancurkan. Walau isna ma'al jamad, sekiranya kita hidup dengan benda mati. Al-jamad, benda mati. Jumud, makanya ada sifat jumud namanya. Pernah dengar sifat jumud? Nah, jumud itu sifat yang seperti benda mati. Orang jumud itu kalau A, B, dia nggak bisa mengeksplor. Biasanya ini terjadi pada masyarakat yang taksub, fanatik. Fanatik satu kiai, fanatik ke satu guru, lalu jumud. Kalau bukan guru itu nggak mau terima. Saya cuma guru itu, kalau yang lain nggak ada. Saya katakan guru itu cuma satu di dunia. Kiai itu cuma satu di dunia. Ulama itu cuma satu di dunia. Ada begitu? Banyak. Di masyarakat itu banyak. Bukan dari sekarang, dari dulu itu ada kayak begitu. Nah, itu disebut dengan jumud. Jumud itu kayak benda mati, nggak bisa bergerak lagi. Ya begitu aja. Begitu saja bentuknya. Jadi kalau batu sudah seperti itu, ya seperti itu bentuknya. Kecuali dihancurkan. Nah, kalau dihancur baru dia berubah. Kalau nggak dihancurkan, ya begitu terus orangnya. Nggak bisa berubah. Walau aishna ma'al jamad, sekiranya kita hidup dengan benda mati,
najidu anna, kita mendapati bahwasanya min tabi'atil ardi, bagian dari tabiatnya bumi ini, sabatu qasyaratiha, tetapnya kerak kulit bagian dalam itu. Apa bahasa lainnya? Lempengan. Bukan, lempengan. Lempengan bumi ya. Lempengan bumi itu tetap. Sabat tetap. Sabatu qasyaratiha tetap. Kerak kulitnya itu. Bidawamil hayati 'alaiha, dengan sebab adanya kehidupan yang berlangsung terus-menerus di atasnya. Soalnya kalau misalkan itu kerak bumi itu tidak tetap, nggak ada orang bisa hidup di atasnya. Karena kan bumi bergerak terus kan. Nah, nggak mungkin ada orang yang bisa hidup. Ini secara tabiat bumi itu tetap, sehingga menyebabkan kita bisa hidup di atasnya. Coba kalau sekarang nih tanah nih bergerak semuanya, nggak ada lagi bisa hidup, semuanya mati. Banyak kita lihat longsor, lihat gempa bumi seperti tsunami, apapun itu lihat, semua selesai. Wa fi ba'dil ahyan, pada sebagian keadaan, ahyan itu fa'dil ahyan artinya kadang-kadang. Wa fi ba'dil ahyan, dan terkadang tatahawwalu hadhil qasyaratu tsabitah, berubahlah kerak kulit bumi yang tetap ini ilal barakin, kepada gunung-gunung. Kolam-kolam, barakin itu kolam-kolam, bukan. Kolam api maksudnya. Apa kolam api ya? Kawah. Kawah, berubah jadi kawah. Biasanya kawah itu yang ada api ya, panas itu, yang bisa saja nanti menyemburkan lahar yang panas. Nah, terkadang kerak bumi yang tadinya stabil tetap, dia ketika bergerak berubah sekian ribu tahun, sekian juta tahun, itu ada dalam ilmu biologi itu, biasanya dia berubah. Yang tadinya misalkan di sini datar, bisa saja nanti jadi gundukan. Itu ada semacam bukit gitu. Sekian ratus tahun nanti berubah begitu. Karena ada pergerakan-pergerakan yang sifatnya tidak terasa oleh manusia. Makanya dia butuh berapa ratus tahun, berapa ribu tahun itu baru terjadi. Sama seperti orang suka cincin, ya kan? Ada batu yang semakin tertimbun lama di dalam bumi, bentuknya juga semakin berubah. Ya. Kalau enggak, mana ada intan, mana ada berlian. Nah, ini kan butuh perubahan, itu butuh ratusan tahun sekarang. Nah, bumi itu begitu. Nah, begitu juga munculnya kawah-kawah. Dulu di situ belum tentu ada kawah. Di situ belum tentu ada gunung berapi mungkin sebelumnya. Nah, itu bisa terbentuk setelah sekian ratus tahun, sekian juta tahun misalkan gitu. Nah, itu yang dimaksud di sini. Pada sebagian keadaan, kerak bumi yang tadinya tetap karena bergerak segala macam lalu membentuk kawah. Dengan adanya kawah, wa tahdutsu zalazilul mudammirah, terjadilah gempa bumi yang merusak. Gempa bumi yang merusak. Karena kawah itu kalau menyemburkan api, menyemburkan apapun, itu akan menyebabkan terjadinya goncangan di sekitarnya. Gempa bumi. Wa yataqaddamul ilmu, lalu ilmu pun bertambah maju. Wa yakshifullahu min ilmihi ma yasha, lalu Allah menyingkap dari ilmunya apapun yang dikehendakinya. Walakin yabqal insanu ajizan, akan tetapi manusia tetap saja lemah an ayyatanabba'a bizzalazil, untuk mengetahui gempa bumi. Jadi kita udah tahu nih, ada kawah yang bakal terbentuk sekian juta tahun. Itu teori ilmu pengetahuannya begitu. Ini kalau keluar api di sekitarnya akan terjadi gempa. Ilmu begitu. Ya. Tetapi pada saat terjadinya gempa, belum tentu kita kadang-kadang memindahkan orang yang ada di sekitar. Tuh lihat tuh gunung berapi itu. Banyak sekali yang meninggal dunia itu. Kita hidup di teknologi yang sangat maju. Sekarang ada gempa bumi di mana, di belahan dunia mana, banjir di dunia mana, tetap aja ada korbannya. Yang menunjukkan manusia selalu lemah untuk bisa mengetahui kondisi alam, meskipun keilmuan manusia sudah berkembang begitu pesat. Ada terakhir di mana? Di Cirebon ya terakhir ya? Cianjur, longsor ya? Gempa ada longsor juga ya? Habis tuh, rumah habis, ada aja yang meninggal dunia. Katanya ilmu pengetahuan sudah begitu tinggi, masa nggak tahu bakal gempa kayak segini? Jam 2 gempa, dari jam 8 pagi manusia sudah disuruh mengungsi misalkan. Ternyata nggak, gagal juga keilmuan.
Manusia bisa menjelaskan secara sains apa penyebab gempa, tapi ketika gempa terjadi tetap aja terkadang lemah. Ini yang dimaksud di sini. Wa yaqulullahu wa huwa asdaqul qailin. Berfirmanlah Allah wa huwa asdaqul qailin, dan Allah itu yang paling benar perkataannya. Awalam yarau annallaha alladzi khalaqas samawati wal arda. Tidaklah mereka memperhatikan bahwasanya Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Qadirun ala ayyakhluqa mithlahum. Lalu Allah juga sanggup menciptakan yang semisal mereka. Kalau Allah menciptakan langit dan bumi ini sanggup melakukan apapun saja, maka apapun yang semisal itu juga Allah sanggup melakukannya. Nah, kalau Allah sanggup menciptakan bulan, pasti Allah sanggup menghancurkannya. Kalau Allah sanggup menciptakan manusia, berarti Allah juga sanggup mematikan. Kalau Allah sanggup ngasih rezeki ke kamu, Allah juga sanggup mengambilnya. Kalau Allah bisa bikin kamu makan, Allah juga bisa bikin kamu lapar. Kalau Allah bisa bikin kamu sehat, Allah juga bisa bikin kamu sakit. Kalau Allah bisa bikin kamu baik, Allah juga bisa bikin kamu buruk. Itu kalimatnya. Ayyakhluqa mithlahu. Jadi ketika senang, ingat masa susah. Di saat di atas, ingat saat di bawah. Sehingga kemudian kita nggak sombong. Di saat kita mapan, ingat di saat keluh kesah. Terus begitu polanya. Di saat sudah berdua, ingat dulu saat masih jomblo. Begitu. Masih jomblo, ingat berdua. Begitu udah berdua, lupa dia jomblo. Ila ghairi dzalika minal ayat, yang seterusnya seperti itu daripada ayat-ayat allati tubayyinu talaqatal qudrah, yang menjelaskan tentang kemutlakan kekuasaan. Nah, artinya banyak sekali ayat yang menceritakan tentang kekuasaannya Allah, qadir, qudrah, kekuasaannya Allah. Artinya Allah sanggup melakukan apapun yang Allah kehendaki. Manusia tidak sanggup. Kita masih bicara tentang kesempurnaan daripada sifat mutlak. Nah, jadi sifat mutlak itu kesempurnaannya begitu, apapun sanggup. Jadi kalau saya bicara apapun yang bisa dilakukan adalah Allah, maka nggak ada batasan lagi, nggak ada limit. Wal imanu bi talaqatil qudrah, dan keimanan terhadap kemutlakannya kekuasaannya Allah, huwal yaqinu bi'aini, yaitu keyakinan itu sendiri. Nah, jadi iman pada kekuasaannya Allah, bahwa Allah sanggup melakukan apapun, itulah yang dimaksud dengan keyakinan. Jadi tanpa itu nggak ada iman. Tanpa keyakinan itu nggak ada iman. Kalau misalkan kita katakan Allah sanggup nggak menciptakan satu bakteria, lalu kita katakan Allah kalau yang besar-besar sanggup, yang kecil-kecil, yang halus-halus itu Allah nggak sanggup, langsung kafir itu. Karena itu menghilangkan keimanan. Karena makanya disebut huwal yaqinu bi'ainihi, itulah keyakinan itu sendiri. Itulah iman. Wa haqqul yaqin, dan hakikatnya yakin, ya, kebenaran terhadap yakin atau hakikatnya keyakinan itu. Jadi iman itu adalah ya yakin. Sudah paham? Iman huwal yaqin. Sekarang apa yakin itu? Hakikat keyakinan, kata Imam Syekh Mutawalli Sya'rawi, hakikat keyakinan tauhiduhu wa taqdiruhu. Tauhiduhu mengesahkan Allah, wa taqdiruhu dan mengangkat atau mengagungkan Allah. Nah, itu yang disebut dengan yakin. Jadi kalau kita mentauhidkan Allah, artinya tidak ada Tuhan yang bisa disembah selain Allah. Kalau takdiruhu, artinya tidak ada yang di atas Allah kecuali Allah itu sendiri. Sehingga tidak ada lagi Allah, apa istilahnya, tidak ada satupun makhluk yang di atas Khalik. Allah satu-satunya yang di atas, Allah di atas satunya yang paling tinggi. Karena kita rendah, maka Allah itu kita agungkan. Kalau kita rendahkan Allah, berarti yang agungkan kita. Logika hukumnya kan begitu. Kalau kita rendahkan Allah, berarti yang tinggi siapa? Kita. Makanya murtad hukumnya. Tapi kalau kita agungkan Allah, berarti kita di posisi mana? Jadi kalau kita angkat orang lain, yakinlah bahwa kita di bawah. Tapi kalau kita rendahkan orang lain, berarti kita berada di atas. Kan begitu kan, secara bahasa kan begitu. Li'annahu, karena dialah Rabbunal Mawjud, Tuhan kita yang ada, yang maha ada, alladzi tabayyana fi khalqihi, yang sangat jelas pada penciptaannya, bitsabat, dengan ketetapan, wadiqqah, ketelitian, allati la tata'atsaru bizzaman, yang tidak akan pernah efek kepada waktu. Allah itu nggak berefek kepada waktu. Yang berefek kepada waktu itu siapa? Kita. Allah tuh nggak ada urusan dengan waktu. Oh, ini sudah sholat isya, ini udah 10:30. Allah lagi ngapain ya?
Nggak ada urusan. Nggak bisa kita tanya, ini udah setengah 11 Allah ngapain? Agus boleh kita tanya, udah setengah 11 ngapain? Lagi istirahat Ustaz. Nggak bisa. Karena waktu malam, waja'alna al-laila libasan waja'alna an-nahara masya. Kami jadikan malam itu sebagai pakaian, kami jadikan siang itu untuk mencari nafkah. Nah, itu seperti itu.